Strategi Jitu Jokowi rangkul oposisi agar Indonesia tak seperti Amerika, ditulis oleh Manuel Mawengkang dari siwa.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Ketika Jokowi merekrut Prabowo Subianto dan Edi Prabowo sebagai pembantunya, awalnya saya sangat kesal dan bersungut-sungut. Kenapa sih orang yang ada di Gerindra, penyebar hoaks Ratna Sarumpait dan pesimis Indonesia bubar 2030 bisa masuk jadi jajaran Menteri Jokowi? Lalu dalam waktu berjalan pun Prabowo si Menhan itu gak bisa kontrol si Zon dan Anies. Juga ditambah pengikutnya di Menteri KKP juga malah jadi tukang ekspor benih lobster. Saya sangat kesal melihat Jokowi terlihat lembek, tapi setelah melihat apa yang terjadi di Amerika, saya baru paham. Melihat kinerja yang gak becus dikerjakan oleh menteri dari oposisi dan setengah oposisi, saya kecewa. Apalagi melihat Menhan ini tidak bisa mempertahankan negara ini dari Fadlizon yang membela si penganiaya anak, Bahar, dan juga tidak bisa mengendalikan si tukang ngomong, Anies, dengan jargon tuan pribumi itu. Kecewa berat menerima fakta itu. Kecewa. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan saya melihat bagaimana orang-orang yang lebih kapabel ternyata tidak dapat bagian di dalam tubuh pemerintahan RI ini. 1 tahun saya hanya bisa mengelus dada melihat Jokowi yang terkesan lembek. Akan tetapi baru-baru ini saya baru paham bahwa Jokowi ini melakukan strategi akbar yang luar biasa dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kita yang tercinta ini. Keutuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dijaga ketat oleh Joko Widodo lewat sifat komprominya. Ini adalah hard truth yang harus kita pahami bersama-sama. Saya sebagai pendukung Jokowi berasa bahwa pil yang ditawarkan oleh Pak Jokowi kepada para pendukungnya sangat pahit dan tidak enak. Saya tidak mau menelannya. Namun seiring berjalannya roda pemerintahan dan polemik yang terjadi di dunia ini, saya akhirnya merenung dan kembali melihat kepada pil pahit itu. Saya akhirnya harus kembali dan memutuskan untuk telan pil pahit ini, melihat Jokowi menggandeng duet Prabowo sebagai duri dalam daging. Saya cukup yakin bahwa Jokowi itu serba sulit, namun di Indonesia kita cukup beruntung. Peta politik di sini berbeda jauh dengan peta politik di Amerika. Di Indonesia partai itu ada banyak banget. Sampai-sampai saya bingung gimana kenalan sama masing-masing partai saat pemilu. Sedangkan di Amerika partai hanya terkutub menjadi 2 polar, yakni Demokrat dan Republikan. Kedua partai ini selalu oposisi satu sama lain. Ketegangan yang diciptakan atas sistem politik demokrasi negara Amerika sangat kencang. Jadi kalau satu pihak jadi partai penguasa, maka pihak lain akan jadi sampah untuk beberapa tahun. Sedangkan di Indonesia banyak partai yang ada satu sama lain dengan berbagai kepentingan sehingga ketegangan itu pun tidak terlalu terasa. Indonesia rasanya sangat diberkahi Tuhan dengan toleransi semacam ini. Melihat keadaan di Amerika yang sudah sampai kepada titik point of no return karena kekacauan rasialis yang dipicu oleh segelintir kepentingan elit politik Trump dan oposisinya dalam merebut kekuasaan di Pilpres yang semakin mendekat, kita harus waspada sebagai warga Indonesia. Lagi pula, hoax di sana direproduksi oleh kaum penguasa, sedangkan hoax di sini diproduksi oleh oposisi. Jadi cocoknya si Rocky Gerung tinggal di sana saja. Kali panjang cocok banget untuk Amerika. Sebagai WNI kita harus tahan diri untuk tidak dengan mudah terhasut oleh hoax-hoax yang diproduksi. Upaya pecah belah di Indonesia juga bukannya tidak ada, maka kita harus benar-benar waspada. Kita harus paham mana yang benar, mana yang salah. Upaya pemecahan suara saat ini sedang dikejarkan oleh para elit politik tua yang kita sebut klan Kayu Harum dan Cikeok. Mereka ingin mendestabilisasi politik di Indonesia dengan melemahkan Jokowi. Jokowi di framing busuk sekali, maka waspadalah. Jokowi sudah mengajarkan kita dengan tenang bahwa merangkul oposisi itu adalah jalan yang terbaik untuk menghindari polemik nasional. Memang sih strategi Jokowi ini tidak berlaku di Jakarta, karena di Jakarta masih ada Anies dan Fadlizon yang sering bikin polemik, padahal mereka itu ekornya Prabowo. Tapi ya setidaknya tidak dalam skala nasional. Aceh dan Sumbar pun tenang bukan? Terima kasih Jokowi, Anda sudah menyelamatkan kami dari kecelakaan seperti yang dialami oleh Amerika dan Suriah.